Oke, jadi beruntung banget ya Anda pada pagi hari ini mengikuti sesi yang satu ini. Kenapa? Karena sesi yang satu ini akan membuka wawasan kita bersama bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita rintis, kita bukan di pekerjaan yang ecek-ecek, bukan di pekerjaan yang kecil, tapi kita itu akan membangun bisnis yang sangat besar banget. Sehingga ini adalah fondasi untuk Anda melakukannya dengan luar biasa. Anda punya kemampuan yang hebat, bisa presentasi, tapi kalau Anda tidak memiliki keyakinan, Anda tidak tahu bisnis ini bisnis yang besar, maka saya percaya Anda pun tidak akan menggunakan senjata Anda, kemampuan Anda untuk Anda pakai. Betul ya? Tapi kalau Anda mengawali dengan Anda punya pemikiran bahwa kita sudah berada di jalur yang sangat benar, maka kemampuan yang lain itu akan mudah Anda mendapatkannya. So, ikutilah sesi ini dengan konsentrasi penuh. Anda catat yang penting supaya Anda nanti bisa mendapatkan yang maksimal. Oke, guys, saya akan langsung ya memulai sesinya pada pagi hari ini. Topiknya pada pagi hari ini adalah ya ini. Oke. Topiknya adalah all about network marketing ya. Jadi kita punya basic training di mana basic training ini ada singkatannya ya. B-nya adalah B product knowledge, A-nya adalah all about network marketing yang ini. Kemudian ada S, I, dan C ya. S-nya ini start your business, I-nya interesting presentation skill, kemudian C-nya adalah commission one plan ya yang kemarin sudah di-sharingkan. Nah, jadi pada pagi hari ini akan bicara mengenai all about network marketing. Jadi semuanya tentang network marketing. Apa sih network marketing itu? Apakah sesuatu yang besar ataukah ya cuma sesuatu yang biasa-biasa saja? Nah, kita lihat bersama-sama. Mudah-mudahan setelah sesi ini Anda benar-benar pede. Anda benar-benar bangga kalau Anda punya bisnis yaitu HDI. Kenapa? Karena seringkali banyak orang yang malu mau mengenalkan, nah malu, aduh ini bisnis apa atau ini bisnis yang kecil. Guys, kalau kita ini tidak punya kebanggaan, kita tidak punya keberanian untuk menawarkan, mengenalkan bagaimana bisnis ini bisa berkembang. So, setelah sesi ini, Anda semua mudah-mudahan Anda akan bangga kalau Anda punya bisnis di HDI ini. Ya, oke. Apa sih bisnis network marketing itu? Karena sebelum kita memulai ini ya, bisnis ini, Anda harus paham tentang bisnis network marketing. Di mana bisnis network marketing ini itu adalah sesuatu bisnis, strategi bisnis, ya, cara metodologi untuk kita ini bangun bisnis itu adalah network marketing. Di mana kita tahu pekerjaan itu ada banyak ya. Ada bisnis yang bisnisnya itu seperti buka toko. Kalau buka toko ini berarti saya menyediakan barang, saya siapkan tokonya, saya tungguin. Strateginya toko berarti kan saya melayani orang yang datang dengan baik. Itu toko ya. Ada juga strategi-strategi yang lain. Strategi yang lain yaitu dengan cara kita ini membangun nama yang besar, kemudian kita ini strateginya buka cabang yang banyak dengan modalnya orang lain. Nah, itu pun juga strategi. Bagaimana bisnis network marketing ini? Strateginya bagaimana? Kita lihat bersama-sama ya. Di mana network marketing ini adalah model bisnis dengan modal yang minimal. Modalnya minimal untuk mendapatkan potensi penghasilan yang besar dengan cara mengembangkan jaringan rekan bisnis yang tidak terbatas. Guys, kata-kata kuncinya adalah ini model bisnis. Bisnis model, ya, bisnis. Modalnya minimal untuk mendapatkan potensi penghasilan yang besar dengan cara mengembangkan jaringan rekan bisnis yang tidak terbatas, unlimited, tidak terbatas. Itu kata kuncinya. Artinya kita bisa punya cabang di mana-mana, kita punya rekan-rekan di mana-mana. Nah, ini manfaatkan. Jangan sampai Anda cuma punya rekan bisnis cuma satu orang aja yang jalan, tapi buat unlimited yang banyak, yang besar, ya. Oke.
Ternyata banyak orang yang salah persepsi tentang network marketing. Karena bayangan mereka, ini cuma jualan, ini cuma bisnis yang cuma nguntungin yang di atas lah, ini cuma bohong-bohongan lah. Ini salah persepsi dari banyak orang. Termasuk ada orang bilang, bisnis network marketing itu produknya murah, tapi dijual mahal. Supaya bisa bagi keuntungan buat networknya. Guys, saya mau buka kepada Anda bahwa pemikiran ini adalah pemikiran yang keliru, yang salah. Ya, jadi network marketing itu bukan money game. Nanti saya akan jelaskan ya money game itu apa. Money game ini berarti kan permainan uang, uang yang diputar. Apakah network marketing itu hanya permainan uang? Nah, kita lihat bersama-sama ya. Ada juga yang mungkin mengatakan, network marketing itu cuma nguntungin orang yang bergabung lebih dahulu. Nah, apakah benar seperti itu? Saya akan jelaskan ya guys ya. Apakah network marketing itu nguntungin orang yang bergabung lebih dahulu? Jawabannya tidak. Itu kalau yang money game itu benar. Yang join lebih dulu itu yang dapat keuntungan yang lebih enak. Karena money game itu cuma dibatasin cuma boleh ngajak dua. Dua, 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 dua. Betul ya? Tapi kalau namanya yang bisnis network marketing yang benar, itu bukan yang gabung duluan yang berhasil. Tapi orang yang berusaha, orang yang berjuang, orang yang bekerja, itu yang mendapatkan hasil. Contoh bukti nyata. Saya bukan orang pertama, guys. Kami orang ke 19.000. Ya, artinya ada 19.000 orang yang join lebih dulu dibandingkan dengan kami. Sip. Tapi sekarang di mana 19.000 orang itu? Nggak tahu. Ya, nggak tahu. Kenapa? Ya, saya bukan bapaknya. Kalau bapaknya saya tahu ada di sini ya kan. Saya nggak tahu di mana 19.000 orang itu. Sudah hilang, guys. Hilang di telan bumi. Nah, padahal mereka gabung duluan loh. Tapi kok nggak sukses? Itu bukti nyata buat Anda. Termasuk bukti lain, ada orang yang join baru 2 tahun, sudah menang ke Explore World, jalan-jalan ke luar negeri, ke Yunani, ke USA. Tapi ada orang yang joinnya 20 tahun, tapi belum mendapatkan Explore World. Itu fakta. Bukan orang yang join dulu yang berhasil, tapi orang yang berusaha, yang berjuang, yang melakukan. Oke? Nah, ada juga yang mengatakan network marketing itu produk murah dijual mahal. Jawabannya apa? Keliru. Nanti saya akan jelaskan ya. Justru produk kalau dijual secara network marketing, itu produknya akan efisien. Sehingga dia akan lebih efisien. Artinya apa? Ya harga jualnya akan lebih murah. Karena kalau tidak efisien, maka harga jualnya kan jadi lebih tinggi kan? Ya nanti kita lihat bersama-sama. Berikutnya, ada yang bilang MLM itu bisnis yang haram. Nah, benar? Pernah mendengarkan seperti itu? Yo, kalau pernah chat-chat ya, apakah benar MLM itu bisnis yang haram? Kita akan lihat nanti ya. Saya akan buka satu persatu. Oke, kita lihat bersama-sama. Network marketing versus money game. Guys, kalau yang money game ini banyak orang yang dia itu sampai jual rumah, jual sawah, jual sapi untuk daftar ikut money game, dia perlu keluar uang 30 juta atau 20 juta atau mungkin 10 juta, tapi terus kemudian dia tidak dapat apa-apa. Bahkan ada orang yang sampai hutang untuk ikut di money game, akhirnya sampai terpuruk kehidupannya. Itu money game. Kita lihat bersama-sama apa bedanya network marketing dengan money game ya. Kalau network marketing itu tergabung dalam APLI, yaitu Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, sedangkan kalau money game tidak tergabung dalam APLI. Kemudian kalau network marketing itu bukan sistem binari. Binari itu yang cuma dua, ya. Jadi cuma boleh ngajak dua, kanan kiri seimbang. Itu harus seimbang karena jumlah komisi yang Anda dapatkan tergantung keseimbangan dari dua kaki ini. Kalau satu kaki gajah, yang satu kakinya semut, ya nggak dapat apa-apa. Anda cuma dapat bonus dari yang semut ini. Yang semut ini ya kecil.
Oke, nah jadi itu money game ya, sistemnya binari. Kemudian kalau network marketing, produk atau jasa yang diperjualbelikan itu memiliki kualitas yang tinggi. Karena kalau tidak berkualitas, orang tidak akan beli, orang tidak akan mengenalkan, tidak akan sharingkan. Akhirnya apa? Ya tidak jalan bisnisnya. Tapi kalau money game, itu cuma uang yang diputar, produk nggak dilihat, guys. Bahkan misalnya batu pun produknya, beli 20 juta, karena dia itu ngomong, kamu ngajak temenmu, ketemumu ngajak dua, nanti kamu kembali dapat 5 juta. Nanti kalau berkembang lagi, kamu bisa dapat nanti kalau pair ya seimbang itu kamu dapat lagi 3 juta, 5 juta, 10 juta. Kamu dapat uang banyak. Ayo ajak teman-teman kamu untuk beli batu yang harganya 20 juta. Itu kurang lebih gambaran untuk money game ya. Sehingga kalau money game itu tidak ada produk atau jasa yang diperjualbelikan. Kalaupun ada ya hanya formalitas saja. Kualitasnya tidak sebanding, guys. Ya, tapi kalau HDI beda. Orang pakai produknya aja sudah cuan. Ada orang sampai jual rumah, guys, 1 bulan di ICU. Ada anak yang 4 tahun belum bisa jalan, guys. Minum produk HDI, 3 minggu bisa jalan. Jadi kualitasnya keren banget. Dengan orang pakai produk, itu sudah cuan, sudah untung dia. Karena kualitas produknya melebihi daripada uang yang dia keluarkan. Ya. Berikutnya kalau network marketing yang benar, ada repeat order. Jadi produk dipakai habis, kemudian dia ada bisa beli lagi repeat ya. Tapi kalau yang money game tidak ada repeat order, ya cuma sekali. Sehingga dia ngomongnya apa? Enak di sini. Kamu tidak perlu beli-beli lagi. Sekali join, bayar 20 juta untuk selamanya. Tapi apakah bisnisnya untuk selamanya? Enggak, banyak yang tutup, guys. Baru jalan 2 tahun, sudah berhenti, sudah tutup ya. Itu. Berikutnya, kalau network marketing, komisi atau bonus yang dibayarkan berdasarkan omset penjualan produk. Ya, karena itu cuma model bisnis. Network marketing itu model bisnis. Tanpa modal, kita bisa punya cabang di mana-mana. Tapi itu bisnis. Bisnis itu ya yang dijual ada produk atau jasanya. Produk atau jasanya kalau tidak berputar, tidak ada penjualan, ya nol. Tapi kalau yang namanya money game, itu komisi atau bonus yang dibayarkan berdasarkan perekrutan member baru. Pokoknya rekrut member baru, dia setor 20 juta, produknya apa, udah nggak perlu bingung, ya pokoknya dapat cuan. Nah itu yang terjadi, ya itu kalau money game. Kalau network marketing, hanya bisa mendaftarkan satu keanggotaan untuk satu nama. Bahkan seperti di AD, suami istri cuma satu nama. Tapi kalau di money game, itu kita bisa langsung beli 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Atau mungkin 8 titik, ya toh. Nah, itu bisa mendaftar lebih dari satu keanggotaan untuk satu nama, itu kalau money game. Ya. Berikutnya, network marketing ada sistem pendidikan dan berkelanjutan. Ya, karena fokusnya kan membangun network. Network kita kalau nggak ngerti apa-apa ya percuma, guys. Contoh misalnya saya punya cabang depot. Saya punya cabang depot saya 100 se-Indonesia. Tapi depot saya dikelola sama orang nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti masak, nggak ngerti masarkan. Terus gimana caranya depotnya bisa jalan? Nggak ada omsetnya, nol. Ya habislah. Networknya ada 100 depot, cabang depot ada 100. Tapi nggak ada omsetnya. Kira-kira tutup nggak depotnya? Habis ya. Karena intinya di penjualan ya. Sistem pendidikannya untuk buat mereka paham, mereka ngerti, akhirnya berkembang. Tapi kalau money game, nggak ada sistem pendidikan lah. Adapun paling cuma training produk, training bisnis plan, hitung-hitungan bonusnya, udah itu aja. Ya. Berikutnya kalau Anda marketing, yang aktif menjalankan yang akan mendapatkan hasil yang besar. Tapi kalau money game, yang join duluan, yang diuntungkan. Ini yang tadi saya jelaskan ya. Di neo marketing, siapa yang bekerja, siapa yang berusaha, siapa yang berjuang, dia akan mendapatkan hasil setimpal dengan apa yang dia lakukan. Oke, kurang lebih punya gambaran guys untuk money game dengan network marketing ya. Nah, sekarang saya mau nunjukkan kepada Anda yang katanya orang bisnis network marketing itu produk murah dijual mahal. Saya mau tunjukkan ke Anda ya, itu pemikiran yang salah besar. Di mana kita tahu namanya bisnis ya, kalau ngomong konvensional itu kan barang dari pabrik
kemudian pabrik ini kan ngambil keuntungan nih. Keuntungan untuk barangnya dijual ke distributor. Distributor beli barang dari pabrik, dia ngambil keuntungan kan? Untuk dia bayar operasional lah, bayar karyawan lah, bayar sewanya, bayar listrik dan sebagainya, termasuk keuntungannya dia untuk nyekolahkan anak, ya. Nah, itu kan berarti ngambil keuntungan. Distributor jual ke agen, agen beli dari distributor, lalu dia dapat keuntungan. Dia jual ke grosir, pengecer, lalu ke konsumen. Kalau katakanlah ini ngambil pabrik ngambil keuntungan 35%, ya. Ini angkanya random ya. Maksudnya tidak sama persis dengan setiap usaha. Karena setiap usaha beda-beda. Ini rata-rata kebiasaannya ya. Katakanlah pabrik ngambil keuntungan 35%, kemudian para distributor, agen, pengecer ini 10%-an ya, kemudian pengecer ke konsumen itu 25%, retail. Sehingga kalau ada total, itu kurang lebih sekitar 60, 70, 80, 90%. Ya, padahal lebih kenyataannya. Ya, harga pokoknya itu katakanlah 1.000, bisa jadi ke tangan konsumen itu bisa mencapai harga 5.000 bayarnya. Kenapa? Ya kita lihat ya nanti ya. Network marketing itu motong mata rantai panjang, guys. Jadi Pak distributor, agen, grosir, pengecer ini tidak perlu semua, lalu diganti dengan enterprise HDI. HDI Enterpriser ngambil barangnya dari HDI, katakanlah ini pabrik, betul ya? Nah, itu sama harganya. Orang yang baru join sama orang yang sudah lama joinnya, sudah Royal Crown maupun yang Enterpriser, itu di HD. Belinya sama, harga Enterpriser. Oke? Terus, karena memotong mata rantai panjang ini, makanya kenapa di network marketing itu lebih efisien. Karena network marketing tidak mengeluarkan biaya-biaya seperti di konvensional. Kalau konvensional ini guys, untuk membuat banyak orang ngerti tentang produknya, dia harus iklan. Kalau tidak iklan, siapa yang ngerti produknya? Tapi kalau network marketing, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya iklan. Kenapa? Ya karena enterprise-nya ini yang kenalkan. Dengan cara dia sebagai user, dia pakai, dia punya pengalaman, dia bisa sharing ke orang lain. Betul ya? Iklannya kan di sana. Tapi kalau di konvensional, iklannya ini guys, bayar iklan di YouTube, ya toh, kemudian di TV, kemudian di billboard di jalan-jalan, itu berapa biayanya guys? Biayanya besar banget. Bahkan kalau masuk di TV, sekali masuk itu berapa puluh juta kan uang yang dikeluarkan. Itu hanya sekali spot begitu aja. Tapi kalau di network marketing tidak perlu seperti itu. Itulah kenapa network marketing ini akan sangat lebih efisien. Jadi para ahli meneliti itu kalau produk di network-kan itu akan sangat efisien, tidak perlu biaya macam-macam, tidak perlu karyawan yang banyak, akhirnya apa? Akan lebih murah hitungannya. So, punya gambaran guys? Ya, itu tentang network marketing. Berikutnya, network marketing ini apakah haram? Soalnya banyak orang kalau tidak ngerti, kalau mereka itu pernah ikut money game, dia anggap kan money game itu network marketing. Nah, dia pernah coba jual rumah habis-habisan, sehingga dia ngomongnya apa? Ah, percuma network marketing itu haram, tipu-tipu, merugikan orang, menzolimi orang. Nah, guys, ternyata MUI sudah membuat satu ini ya, edaran atau informasi ya. Nah, yang haram dan yang halal. Haram jika menipu. Nah, menipu produk yang murah, batu dijual 20 juta. Itu kan menipu. Mestinya nilainya tidak segitu. Tapi kalau madu, memang harganya segitu, guys. Bahkan kalau kita beli yang, maaf, yang di Yaman dan sebagainya, itu jutaan loh. Jutaan. Ya, vitamin, ya segitu harganya kan. Nah, haram jika menipu. Haram jika spekulasi, guys. Jadi kita untung-untungan. Ah, kita ikut HD ini untung-untungan. Jawabannya apa? Enggak. Enggak spekulasi. Anda kalau ikut lalu berdiam diri, Anda cuma doa, Anda cuma ini, spekulasi, untung-untungan. Siapa tahu ada tiba-tiba orang datang ya. Tapi kan tidak begitu jalankan HD. Kita yang harus cerita, kita yang harus menjelaskan ke orang lain. Haram jika membahayakan orang.
membuat orang itu malah celaka, meninggal, itu haram. Tapi kalau menolong orang yang sakit stroke jadi sehat, koma 1 bulan di ICU, yang kanker, yang anak autis, yang masalah kesuburan, sembuh guys. Anak 4 tahun tidak bisa jalan, minum produk HD 3 minggu bisa jalan. Bukan membahayakan, tapi justru bermanfaat buat orang lain. Apakah itu haram? Ya, Anda yang menjawab sendiri, oke? Merugikan, mensolimi orang. Ya, mensolimi orang, merugikan orang lain. Wah, orang ditipu, ya. HD, nggak ada. Join gratis kok. Nggak perlu bayar joinnya. Apanya yang mensolimi orang, tidak merugikan orang lain, tapi justru menyelamatkan banyak nyawa. Ya, bahkan orang yang tidak punya uang, yang tukang kayu, yang maaf kuli bangunan, tukang becak, sekarang bisa umrah dari bisnis ini, guys. Bisa punya rumah 2 lantai, ya. Apakah merugikan? Ya. Riba dan maksiat. Nah, mengambil riba dan maksiat. Tidak ada uang yang dipinjamkan, Anda tidak perlu mengeluarkan duit, Anda tidak perlu utang untuk beli produknya HDI. Iya, tanpa modal, tanpa stok. Anda tidak perlu. Anda mau kirim barang ke teman Anda yang ada di luar kota, Anda tinggal pakai HDI Store, klik 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 klik, barangnya udah nyampe, ya. Nah, network marketing yang halal sudah ada di DSN MUI nomor 75, ya. Anda tinggal baca sendiri. Oke. Nah, berikutnya kenapa harus network marketing? Kenapa sih bisnis ini? Saya mau tunjukkan ke Anda, ya, kenapa bisnis network marketing. Ada satu buku yang namanya Cash Flow Quadrant, di mana cash flow quadrant ini menceritakan di dunia ini ada 4 kuadran mendapatkan uang. Ya cuma ini, Anda bekerja apapun pasti tergolong dalam satu dari 4 ini. Ya, kita lihat bersama-sama. Employee. Employee itu apa? Karyawan. Kayak saya dulu, saya kerja dapat gaji. Saya nggak kerja, saya nggak dapat gaji. Entah itu direkturnya perusahaan, office boy, semuanya adalah karyawan. Kerja dapat gaji, nggak kerja nggak dapat gaji. Yang di bawah S, self-employed. Saya mempekerjakan diri saya. Saya buka toko, berarti saya bekerja untuk diri saya, buka toko itu. Saya dapat uang kalau saya buka. Tapi kalau tutup, selesai. Saya jadi, maaf, dokter, pengacara, notaris, kontraktor, konsultan, saya kuat praktek, saya dapat duit. Kalau saya tidak kuat praktek, selesai. Saya nggak dapat duit, guys. Nah, ternyata teman-teman yang di sebelah kiri ini kita kerja untuk mendapatkan uang. Selama kita kuat kerja, saya dapat duit. Tapi kalau saya tidak kuat bekerja, selesai, guys. Bahkan dikatakan 5 tahun setelah pensiun, itu ternyata rekan-rekan di sebelah kiri ini itu, maaf, hidupnya akan menderita. 5 tahun setelah pensiun, 95%-nya setelah 5 tahun hidup menderita. Saya ada kasus nyata ini, guys. Ada salah seseorang ya yang saya kenal, itu pada saat dia bekerja, income-nya bisa mencapai 40-50 juta. Termasuk dulu pimpinan di kantor konsultan saya. Saat dia kuat kerja, aktif bekerja, income-nya sampai ratusan juta, guys. Anda tahu, pensiun, tinggal dapat uang pensiunan dari angka 40 juta, sekarang tinggal 2 juta, guys. Pertanyaannya, bisa nggak bertahan sampai 5 tahun dari sisa tabungannya? Berat. Itulah dikatakan Kiyosaki, 5 tahun setelah pensiun itu hidup menderita. Ada rekanan saya dokter, guys. Dokternya itu rame. Rame. Dokter spesialis bedah saraf. Tiba-tiba suatu hari, tangan kanannya dibacok sama mantan karyawannya, putus, guys. Kira-kira dokter yang rame pada saat dia masih bisa praktek, income-nya ratusan juta tiap bulan, tiba-tiba langsung kondisinya berbalik arah, guys. Tangan kanannya ini biasanya untuk kerja kan, untuk membedah, ternyata nggak bisa gerak sekarang. Kira-kira bagaimana? Langsung habis. Itulah dia katakan 5 tahun setelah pensiun hidupnya menderita. Lah,
Kalau kita sudah tahu nih masa depan kita akan seperti itu, akankah Anda itu membiarkan masa depan Anda berakhir dengan seperti itu? Kalau Anda tidak kepingin seperti itu, jawabannya Anda harus sama-sama mengerjakan yang di sebelah kanan. Karena yang kanan ini bisa dikerjakan sambil kita di kiri, kita bisa mengerjakan yang di kanan, paralel. Ya, apa itu yang kanan? Yang kanan ini bisnis. Bisnis ini suatu usaha dan sistemnya. Jadi kalau bosnya sakit, bisnisnya tetap jalan. Di mana bisnis ini itu kuncinya adalah punya cabang banyak. Itu kata kuncinya, keywordnya. Ada 3 macam bisnis. Yang pertama adalah konvensional, seperti Bank Mandiri, Jawa Pos, Kompas, Gramedia, Hypermart. Itu bosnya punya duit, tinggal buka cabang, 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 cabang. Cabangnya banyak, omsetnya banyak. Ya, kalau untung, keuntungannya banyak. Tapi kalau rugi, tutup, selesai. Habis guys ya. Jadi itu yang terjadi, ruginya semakin banyak karena cabangnya banyak, rugi semua. Jadi habis keuntungannya ya, bangkrut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisnis franchise. Kalau franchise ini kita punya nama besar. Dengan nama besar ini saya buka cabang, tapi uangnya orang yang mau jadi cabang saya. Contoh misalnya KFC, McDonald, Alfamart, Indomart, itu punya nama besar, orang yang jadi cabang itu harus bayar royalti pakai nama. Kemudian dia diajari cara-caranya, dia buka tokonya, dari omsetnya setiap bulan masih setor lagi berapa persen. Ibaratnya kan dia itu cabangnya pusat. Cabangnya yang pusat, karena kan harusnya setor tiap bulan kan, pakai nama bayar royalti. Padahal bukan modalnya pusat, guys. Modalnya orang yang jadi cabang itu. Wow, enak, enak. Tapi siapa yang mau jadi cabang kita kalau kita tidak punya nama besar? Ya, sulit kan? Tidak gampang untuk punya cabang seperti itu. Nah, itu yang kedua, franchise. Terus bagaimana kalau yang pertama sulit, modalnya besar, risikonya besar. Yang kedua harus punya nama besar. Jangan khawatir, ada yang ketiga, yaitu network marketing. Dalam hal ini HDI, personal franchise. HDI ini kayak kita nih beli franchise, guys. Kita diajarin cara-caranya, kita bisa pakai namanya HD, trainingnya gratis, didampingi, diajarin, berikutnya Anda bisa punya cabang di mana-mana. Kalau cabang Anda banyak di mana-mana, wow, lalu cabang Anda ngerti, mereka punya cabang lagi di bawahnya, besar banget guys. Itulah network marketing ini, satu bisnis yang akan bisa mengubah hidup kita. Ya, keren banget. Oke, kalau investor, investor ini berarti uang yang bekerja untuk kita. Itu dari orang yang punya bisnis, uangnya diinvestasikan dalam bentuk rumah, gudang, tanah, saham, deposito, emas. Nah, itu adalah investor, ya. Punya uang yang menghasilkan itu yang diinvestasikan. Seperti itu. Guys, nah, berikutnya banyak sekali buku-buku yang menuliskan kalau network marketing itu keren luar biasa. Bukan cuma cash flow aja, tapi ada buku business school, ada buku business of the 21st century, ada gelombang keempat dari network marketing di abad ke-21 ya. Ini pengarang berbeda-beda. Ada why you need to start network marketing. Mengapa kamu harus memulai bisnis network marketing? Wow, keren. Ya, kemudian your first year in network marketing, tahun pertama Anda di network marketing. Yang sulit itu tahun pertama, karena tahun pertama ini kita masih tidak ngerti apa-apa, bonusnya juga masih kecil, komisinya, tapi penolakannya banyak, dapat penghinaan, dapat tekanan dari orang-orang terdekat kita. Nah, itulah kenapa buku ini mengatakan tahun pertama ini yang harus Anda kuat. Ya, lewat dari tahun pertama, berikutnya Anda akan sudah menemukan jalannya. Tahun pertama itu bukan tahun pertama join ya guys ya. Tahun pertama Anda mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Meluangkan waktu, Anda konsentrasi, mencurahkan hati pikiran Anda, itu tahun pertama Anda mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Bukan tahun pertama join. Ya, iyalah. Kalau cuma tahun pertama join, tidak melakukan apa-apa ya percuma. Ya, berikutnya the wellness revolution, revolusi di bidang wellness industry ya. Lalu ada the next trillion. Wow, next trillion, triliunan guys, 1.000 miliar ini ya artinya ya. Nah, berikutnya why we recommend network marketing. Mengapa kami rekomendasikan bisnis network marketing? Berikutnya para ahli pun juga banyak yang ngomong tentang network marketing. Seperti misalnya Warren Buffett,
Nah, dia mengatakan ya, jika saya harus memulai segala sesuatunya dari nol, maka saya akan bergabung dengan industri network marketing. Ada juga Anthony Robbins, ini motivator, pelatih, pembicara terbesar ya, yang mengesankan dari bisnis network marketing adalah kita bisa mendapatkan semua keuntungan sebagai seorang pemilik bisnis. Keuntungan sebagai pemilik bisnis dan tanpa perlu memikirkan kepusingannya. Wow, guys, keren nggak? Kita mendapatkan keuntungan dari seorang pemilik bisnis tanpa perlu memikirkan kepusingannya dan tidak memiliki risiko yang besar. Menurut saya network marketing sangat luar biasa. Ya, tidak perlu modal, tidak perlu bayar karyawan, tidak perlu stok barang. Kita bisa unlimited penghasilannya ya. Brian Tracy. Wow, ini penulis buku terlaris di dunia. Saya juga ikut workshopnya beliau ya, Brian Tracy. Masa depan bisnis jaringan tidak terbatas. Tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Bisnis ini akan terus tumbuh karena orang-orang yang lebih baik akan memasuk ke dalamnya. Orang yang lebih baik, orang yang lebih pede, orang yang lebih berani seperti Anda-Anda di sini, orang yang lebih berpengalaman, itu akan masuk. Dan orang-orang yang akan masuk ini lebih banyak, yang bisa masuk lebih banyak potensinya, guys. Kenapa? Ya karena anak umur 18 tahun di Indonesia tiap tahun nambah 4 juta orang, guys. 4 juta orang prospek baru yang bisa kita prospek. So, makanya dia mengatakan ini tidak ada ujungnya karena tiap tahun nambah terus bahan baku yang bisa kita prospek. Mereka meningkatkan seluruh standar MLM ke titik di mana bisnis yang paling dihormati di dunia. Loh, bisnis yang paling dihormati di dunia, guys. Termasuk Bill Gates ya mengatakan juga hal yang sama. Jika dia diberi kesempatan memulai dari awal, dia akan mengerjakan di industri network marketing. Guys, apakah masih kurang? Wah, ini kenapa kita itu perlu mengerjakan bisnis ini, guys? Ini sudah ditunjukkan oleh orang-orang hebat, penulis-penulis buku, para ahli yang mengatakan ini keren banget. So, tunggu apa lagi? Ya. Nah, yang berikutnya, kalau saya boleh share ke Anda, apa sih kedahsyatan dari bisnis network marketing? Itu ada satu kata, yaitu power of duplication. Duplikasi, ya. Duplikasi ini adalah kunci utama. Bagaimana kita menduplikasikan diri kita ke rekanan kita? Kita pakai produknya. Bagaimana kita menduplikasikan rekan-rekan kita juga pakai produknya. Kita ikut training, kita ikut Zoom. Bagaimana kita menduplikasikan rekan-rekan kita ikut Zoom, ikut training. Karena dengan mereka ikut Zoom, ikut training, mereka paham, mereka ngerti, mereka berkembang. Ini duplikasi. Kalau Anda tok yang sendiri yang melakukan, maka bisnisnya ini Anda tidak akan menikmati dahsyatnya bisnis ini. Tapi kalau Anda mau menikmati kehebatan bisnis ini, jawabannya adalah power of duplication. Ya, contoh-contoh. Ya, kalau saya boleh tanya ke Anda, kalau 1 bulan kita ini menduplikasikan ke 1 orang, ngajak 1 orang untuk mau mengembangkan sama-sama di bisnis ini, kira-kira bisa nggak, guys? Yo, komen, komen, komen. Kira-kira kalau 1 bulan Anda ngajak satu aja teman, saudara, kira-kira bisa? Chat, 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 chat. Yo, bisa nggak kira-kira 1 bulan ngajak satu aja? Ya, oke. Oh, bisa. Thank you. Bisa. Ya, mantap. Ya, berarti masih bersama dengan saya ya. Oke, guys. Kalau 1 bulan satu, kira-kira dalam setahun atau 12 bulan, berarti kan kita ini nyari berapa nih? 1 bulan saya dapat satu, berarti bulan kedua dapat satu lagi, berarti dua kan? Nah kalau setahun 12 bulan, berarti dapat 12. Betul? Betul ya? Sebulan satu, berarti setahun dapatnya berapa? 12. Benar, itu kalau tidak ada duplikasi. Tapi kalau duplikasi itu beda, guys. Ya, jadi duplikasi ini akan membuat Anda memiliki banyak jaringan dengan resiko yang sangat rendah. Apalagi zaman sekarang dengan digital itu duplikasinya lebih gampang lagi ya. Nah, contoh melanjutkan yang tadi. Kalau kita sebulan satu, berarti bulan pertama ada 2 orang, Anda dan teman Anda. Betul ya? 2 orang ini, mereka di bulan kedua masing-masing ngajak satu. Anda ngajak satu, teman Anda ngajak satu. Berarti nambah 2 orang. Totalnya akan menjadi 4 orang. Paham?
4 orang ini masing-masing ngajak satu, 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 satu. Maka bulan ketiganya bertambah 4 orang baru, totalnya jadi 8. 8 ini di bulan depannya lagi masing-masing ngajak satu, 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 satu. Nambah 8 orang baru, totalnya jadi 16. Artinya kelipatan 2 terus. Dari 2 jadi 4, 8, 16, 32, 64. Guys, ini banyak orang yang berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena bonusnya masih kecil. Awal-awal kita masih kecil, karena masih berapa orang yang mengerjakan bersama-sama dengan kita. Paham ya? 64 orang ini kalau masing-masing belanjanya katakanlah 900.000 BV atau 300 poin ya, berarti kan 900.000 BV. Dikalikan bonusnya cuma 5%, itu Anda cuma dapat 2.880.000. Kecil. Kalau Anda mendapatkan cuma 2,8, Anda mungkin lemes. Ya kan? Itu bagi orang yang tidak paham dengan konsep duplikasi. Tapi bagi orang yang paham konsep duplikasi seperti Anda akan punya gambaran, ini bulan ke-6 seperti ini. Ingat, bulan ke-7 lebih besar lagi, guys. Bukan berarti kalau bulan ke-6 2,8, 12 dikalikan 2. Tidak. Tapi terjadilah faktor duplikasi yang lebih besar lagi. Bulan ke-7 jadi 128 orang, bulan ke-8 256, 512, 1000, 2000, 4000 orang, guys. Di bulan ke-12 dengan cuma 1 bulan ngajak satu, itu jadilah 4000 orang. 4.000 orang kalau belanja 900.000 BV atau 300 poin, jadilah bonus kita menjadi 184 JT, guys. Ya. Dari 2,8 jadi 184 juta. Ini karena duplikasi. Yes. Duplikasi. Ini keren banget, luar biasa banget ya. Dari satu orang yang Anda kenalkan, ingat satu orang yang Anda tawarkan, itu bisa menjadi ribuan orang dari cuma dia saja. Itu karena duplikasi. Sip? Ya, sekarang kalau kita udah tahu nih, network marketing itu bagus. Kan banyak network marketing yang di luar sana. Bagaimana sih caranya memilih network marketing yang terbaik? Nah, kenapa HDI yang terbaik? Ini jawabannya, guys. Yang pertama dari sisi perusahaan, ini cepat dulu ya, saya nanti lebih detailnya satu persatu. Dari sisi produk, wellness industry, perencanaan bisnisnya, pendidikannya, pangsa pasarnya yang luas, tren globalisasi, dan support community. Nah, kita lihat satu persatu ya. Kenapa pilih HDI, guys? Kita lihat perusahaannya. Perusahaannya multinasional. Jadi bukan perusahaan yang cuma bisa berkembang di Indonesia saja, tapi kita pun juga bisa mengembangkan sampai di luar negeri. Jadi multinasional. Perusahaannya terpercaya dengan memiliki gedung yang luar biasa megahnya ya, 9 lantai di pusat kota Jakarta, di Menteng, itu orang cuma datang aja sudah, wow, percaya kalau HD itu besar. Ya. Terpercaya. Apalagi kemarin booking satu kapal, naik kapal pesiar kan, satu kapal penuh, satu-satunya perusahaan di Asia yang berani booking satu kapal, Spectrum of the Seas, itu hanya HDI dan itu perusahaan kita. Guys, terpercaya banget. Ya. Berikutnya mengikuti perkembangan zaman, jadi update-update teknologi, wow keren banget. Website kita, apps kita, ya itu luar biasa loh. Bahkan sekarang ini bisa sampai belanja, kirim langsung ke Singapura, langsung kirim ke Hong Kong, ke Malaysia, itu dengan cuma handphone yang ada di genggaman kita ada di Indonesia. Ya, ngikuti perkembangan zaman banget. Berikutnya teruji, sudah melewati berbagai macam krisis, teruji guys, ujian yang sangat berat. Tahun 98 banyak perusahaan network marketing tutup. Itu ujian. Kita sudah teruji. Dapat ujian yang berat, kita lulus guys. Ya. Tahan krisis, krisis bukan cuma tahun 98, 2008 juga ada krisis, kita pun sudah melewati berbagai macam krisis dan itu perusahaan kita HDI. HDI bisnis syariah, tadi sudah saya jelaskan ya, bukan haram, bahkan syariah ini sudah ada sertifikatnya. Dari 293 perusahaan network marketing, hanya 11. HD salah satunya dari 11 ini yang punya sertifikat syariah.
Bukan produknya tok yang halal, tetapi syariah. Sudah diuji semuanya. Ada riba atau enggak, ada maksiat atau enggak, yang tadi itu ya, merugikan, menzolimi orang atau enggak, dan sebagainya, itu sudah diuji semua dan lulus. Oke, itu perusahaannya. So, kita harus bangga. Yang kedua, produk. Apakah produk HD sangat bagus? Ya, saya percaya Anda di sini sudah banyak yang merasakan produknya ya. Jadi produk kita ini alami, guys. Alami. Kalau produk yang bahan kimia itu nggak bagus buat tubuh kita ya. Tapi kalau bahannya alami, apalagi dari madu, siapa yang nggak tahu ya, pasti bermanfaat banget. Ilmiah, wah ini penelitian-penelitiannya lengkap guys. Penelitian bahkan sampai HIV, demam berdarah, termasuk penelitian untuk orang yang sehat, apakah butuh daya tahan tubuh, propolis dan sebagainya, itu diteliti semua. Jadi penelitiannya lengkap ya. Berikutnya tersertifikasi mulai dari BPOM, kemudian APLI, anti doping, MIMS kita juga ada. MIMS ini untuk referensi buat para dokter-dokter. Makanya banyak dokter yang ikut HDI juga. Terbukti sudah banyak testimoni-testimoni yang sangat keren-keren ya. Kemudian, nah ini bukti-buktinya ya, ada yang diabetes yang sudah luka gangren, ada yang HNP, saraf kejepit, ada yang luka bakar, kemudian ada juga yang rubella, dan banyak lagi yang lain. Ya, kemudian MIMS, tadi sudah saya jelaskan ya, sudah masuk di MIMS juga produknya, dan hasil tes laboratorium Propoelix dan Clover Honey itu lengkap. Apakah Clover Honey ini boleh untuk bayi? Nah, amankah untuk orang diabetes? Itu diteliti, guys. Jadi ada indeks glikemik ya. Itu kenapa orang diabetes minum clavulan itu aman. Kemudian bayi pun juga aman. Itu ada bakteri botulinum. Ternyata clavulan udah bebas dari bakteri botulinum itu. Yes, keren banget ya. Sertifikat laboratoriumnya juga lengkap. Nah, dari sisi perusahaan sudah, produknya sudah, bagaimana berikutnya? Wellness industry brand, industri kebugaran, industri kesehatan, industri untuk awet muda. Ini wellness industry. Guys, wellness industry ini adalah industri yang sangat besar dan semakin hari akan semakin besar. Kenapa? Semua orang perlu sehat. Semua orang mau tampil cantik, tampil awet muda, tampil bergairah, tampil kuat. Dan itu semua jawabannya ada di HD. Semua kepingin bisa jalan-jalan, lututnya, sendinya, tulangnya tidak keropos. Wow, HD nyediakan semua guys. Ya, kesehatan lengkap. Kemudian kecantikan ada skincare, ya, ada personal care, kebugaran untuk stamina, untuk tampil lebih bergairah, bugar, itu ada semua. Termasuk smart product, riset dan juga up to date. Di riset semuanya, guys. Apakah produk yang kita punya ini sebelum di launching itu diteliti dulu semuanya, bahan-bahannya, termasuk diuji coba, apakah bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, itu nggak dijual, guys. Up to date, produk yang memang dibutuhkan. Sekarang ini banyak yang masalah tulang dan persendian. Makanya HDI ada yang baru, Bone and Joint Health. Wow, itu luar biasa loh. Kemarin saya dapat testimoni, Pak Leon, keren banget. Saya 3 hari pakai, sudah nggak ngilu. Biasanya itu ngilu terus, jongkok sakit, jalan sakit, diam-diam juga sakit, guys. 3 hari minum, itu udah sehat. Bukan cuma satu, tadi juga saya dapat lagi informasi seperti itu. Wow, up to date memang yang dibutuhkan ya, termasuk produk untuk baby itu karena sekarang ini kan banyak kan dibutuhkan ya, baby shooting cream untuk kulit yang sensitif itu sangat ya sangat keren banget. Oke. Nah, bukan cuma wellness industry, bagaimana perencanaan bisnis yang ada di HD. Bisnis plan-nya. Ternyata bisnis plan di HDI guys itu adil. Adil artinya apa? Siapa yang bekerja, siapa yang berusaha, dia yang dapat. Bukan yang join dulu. Ya, yang join dulu udah ngapa-ngapain. Dia cuma enterpriser, cuma punya satu kaki yang besar. Dia jadi cuma enterprise partner, cuma dapat 2 level.
yang di bawahnya aktif jadi Royal Crown, punya 12 jalur. Dia dapatnya lebih besar. Adil. Siapa yang bekerja, dia yang dapat. Besar. Wow, dengan potensi cuma ngajak 5 orang, guys. 5 sampai 8 level, itu Anda bisa dapat 25 miliar. Gede banget. Gagal 99%, masih dapat 254 juta per bulannya. Besar, ya. Transparan. Artinya apa? Orang baru join itu sudah tahu ada bacaannya tentang bagaimana caranya jadi diamond, caranya menang Explore Fund, Explore Summit, Explore World, jadi royalty, penerima royalty, jadi Royal Crown. Itu transparan. Di tempat lain nggak tahu. Kadang-kadang nggak dibuka. Ya, tapi kalau di HD sudah jelas semua apa yang mau Anda dapatkan, semuanya Anda bisa mendapatkan kalau Anda mau mencari tahu. Dan jangka pendek dapat, jangka panjang juga dapat. Semuanya dapat. Jangka pendek dapat, guys. Ini apalagi ada nektar. Wow, Anda bisa dapat tambahan bonus, tambahan 900.000 nektar, plus komisi itu bisa, ya kalau mau dapat 1 juta itu gampang-gampang, guys. Berarti Anda orang baru pun bisa dapat tambahan 2 juta loh. Jangka pendek dapat. Jangka menengah dapat pasti, apalagi jangka panjangnya. Karena bisa diwariskan. Bisnisnya bisa diwariskan. Yes, luar biasa. Ya, perencanaan bisnisnya yang ada di AD. Next, berikutnya, bagaimana pendidikannya? Karena pendidikan ini sangat penting. Karena kalau nggak ngerti apa-apa ya percuma. Bagaimana pendidikan yang ada di AD? On-site dan online learning semuanya ada. Diwadain semua. Yang sulit datang ke kantor, Anda bisa online Zoom seperti ini. Oke? Dari training dasar, bedah buku, EMC ya, Enterprise Manager Club, ada Diamond Above Meeting, ada Weekend Inspiration, semuanya bisa online maupun on-site. Ya, on-site itu berarti ketemu langsung. Kemudian ada juga HDI Learn. Wow, ini pembelajar yang ada di websitenya HDI. Anda masuk ke www.hdi1.com, lalu Anda buka yang full site, ada menu HDI Learn, Anda tinggal baca di sana. Termasuk ada daftar pustaka, itu Anda bisa download katalog lah, daftar harga lah, itu ada semua di sana. Dan ternyata Anda ngikuti HDI Learn, Anda dapat nektar loh. Dapat uang untuk potongan pembelanjaan produk ya. Anda selesaikan pendidikannya, Anda dapat duit ya. Berikutnya bahan materi lengkap dari Instagram ada, website ada, bahkan Instagram kita itu bisa dipakai untuk presentasi. Karena di Nature tuh highlight-nya itu bisa dipakai untuk menjelaskan perusahaan kita bagaimana, produk-produknya, testimoninya, bisnisnya, itu ada lengkap di sana, bisa dipakai untuk bahan presentasi. Termasuk website. Kita di Breakthrough itu lengkap websitenya ya. Jadi HDI ada website, Breakthrough juga ada website untuk pembelajarannya yang namanya breakthrough-generation.com. Berikutnya ada YouTube channel, ya, ada landing page ya, ada TikTok. Wow, ini bisa dipakai semua. Berikutnya kita pun juga ada sesi secara onsite yang namanya BG Talk. Nanti diadakan tanggal 8-9 Agustus 2024, 2 hari sebelum acara Evolve. Di mana BG Talk ini Anda wajib ikut. Sayang banget kalau tidak ikut ya. Karena pembelajaran selama 2 hari Anda akan mendapatkan bagaimana caranya Anda punya mindset yang lebih dahsyat, bagaimana caranya Anda bisa membuat mindset yang selama ini kita sering error, bagaimana membuat mindset kita jadi benar. Itu jawabannya di sana. Bagaimana keyakinan kita, bagaimana keberanian kita, bagaimana kemampuan kita, cara berbicara kita, leadership kita, manajemen kita, jawabannya ada di Begitu. Guys, jangan nanggung, karena kalau nanggung, kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau Anda benar-benar mau serius, jawabannya hadirilah acara BG Talk. Karena tempatnya terbatas ya, rasanya sisa cuma 20 seat aja. 120
yang daftar udah 100 orang guys ya. Jadi cepat daftar kalau yang mau ya. Oke, berikutnya kita juga punya workshop WOW namanya Wealthy One Day Workshop. Kalau yang WOW 2 ini Wealthy One Night Workshop ya. Jadi ini pelatihan yang membuat kita ini punya keyakinan yang lebih, keberanian, kemudian kita bisa membangun impian kita. Ini jawabannya di workshop. BOW yang terdekat nanti hari Minggu ini kami ada di Jakarta ya, tanggal 25 Februari. Pastikan rekan-rekan Anda bisa menghadiri BOW. Garansi kepuasan, kalau tidak bermanfaat ngomong sama saya kembalikan semua. Berikutnya ada HDI Grow, ini acara ya di daerah setempat, ada The Leader Within di beberapa provinsi, ada Evolve, acara nasionalnya HDI tanggal 10-11 Agustus. Berikutnya ada HDI Launch, biasanya di bulan Januari kalau HDI Launch. Ini pendidikan berjenjang ya. Jadi ada WOW 1, ada WOW 2. Loh, ya, ini berkelanjutan. Berikutnya ada BG Talk ya, ada HDI Grow, Little Within dan sebagainya. Kemudian bagaimana pangsa pasar kita? Pangsa pasarnya luas, yaitu pria atau wanita bisa mengkonsumsi. Ya, royal jelly, pollen, propolis, clover honey, semuanya bisa. Untuk pria bisa, untuk wanita bisa, semuanya bisa menggunakannya. Anak-anak bisa, ada yang 4 tahun belum bisa jalan, ternyata minum ini jadi bisa jalan. Ya, ada anak yang dari lahir prematur, jantungnya bocor, kena pneumonia, ada hernia, sejak 3 minggu keluar dari NICU, itu sudah konsumsi produk HDI. Dari bayi, anak-anak, dewasa, orang tua pun bisa mengkonsumsinya dan wajib supaya sehat. Ya, pria wanita bisa mengerjakannya. Keren. Semua bisa mengerjakan bisnisnya. Siapa yang tidak bisa? Karena produknya bagus. Karena kita diajari, dibimbing. Ya semua bisa lah. Pasti bisa kalau kita mau. Bukan masalah kemampuan kita, tapi masalah cuma kemauan kita. Ya, semua orang dari latar belakang apapun bisa mengerjakan bisnisnya. Mau yang sarjana, yang S1, S2, S3 pun ada. Yang non sarjana, yang cuma lulusan SMA, SMP, bahkan cuma SD, ataupun yang tidak lulus SD pun, ada juga yang berhasil di HDI. Pekerjaan, semua background ada. Mau yang karyawan, ibu rumah tangga, pengusaha, yang maaf dokter, konsultan, kontraktor, semuanya latar belakang apapun, ya semuanya pasti bisa. Kenapa? Ya karena perusahaannya bagus, produknya oke, pendidikannya ada, siapa yang nggak bisa ya? Oke. Nah, yang berikutnya tren globalisasi. Ya, kita bisa sponsorisasi internasional, guys. Ada di Indonesia, Anda bisa punya jaringan loh di Singapura, Malaysia, Hong Kong, Filipina ya. Teknologinya terkini, online terintegrasi. Dari barcode sistem, produknya ada barcode-nya ya. Kemudian HDI One untuk kita website yang bisa melihat peta jaringan, HDI Learn untuk pembelajarannya, HDI Store. HDI Store-nya bisa dipakai untuk belanja ke luar negeri. Anda tinggal ubah klik wilayahnya, Indonesia ganti Singapura, maka Anda kirim ke Singapura, yang kirim kantornya hadir di Singapura. Keren? Teknologinya terkini, guys. Ya, kadang kita ini sulit kan? Kita kalau di tempat lain, perusahaan lain, mau koneksi dengan HP, mau belanja, ya kan? Kadang bingung. Bayangkan, saya mau pesen es krim, kirim ke Singapura. Wah, kita bingung caranya pesen gimana, kan gitu. Tapi kalau di sini ada app-nya HDI ya, sehingga mudah banget. Produknya standar internasional. Jadi benar-benar kualitasnya kualitas premium, kualitas internasional semuanya. Dan fleksibilitas waktu dan tempat. Seperti hari ini saya ada di Bandung. Katakanlah kemarin pada waktu kami ada di Peru, di Brasil, kami pun juga bisa. Bisa live IG, bisa Zoom, seperti beginian. Fleksibilitas waktu dan tempat. Dimanapun kita berada, waktunya dimanapun, kita tetap bisa mengembangkan bisnis ini. Globalisasi. Globalisasi tidak kenal tempat, tidak kenal waktu. Dan itu jawabannya HDI solusinya. Support community, wow. Breakthrough generation ya, break your limit through yourself. Tembus batasan Anda melalui diri Anda sendiri. Kita punya BG Summit, yaitu BG Summit ini
program kalau Anda 1 kali diamond, Anda bisa berangkat ke Bali. Kapan berangkatnya? Tanggal 2 sampai 4 Juni, tapi tanggal 1 Juninya ada TLW di Bali yang dihadiri oleh Mr. Brandon Chia. Jadi Anda bisa ketemu langsung dengan beliaunya, bisa foto langsung, Anda bisa ikuti BG Summit di Bali. Berikutnya, ya kita juga punya BG Explore yang ke Thailand, ya. Kalau Anda 6 kali diamond dalam sampai bulan Oktober ya, nanti bulan Novembernya kita explore sama-sama ke Thailand, ya. Kemudian kita juga ada mencari senyum mereka. Nah, ini kita program sosial ya, di mana kita bagi-bagi beras. Ini bulan ini ya, rencananya kita akan bagi-bagi beras ya. Itu sudah list namanya sudah tersedia, tinggal beberapa hari ini ya, setelah senggang nanti kami akan mentransfer ke Anda. Kalaupun Anda yang tidak terdaftar di orang-orang yang penerima transferan untuk bagi beras, Anda bisa ajak upline Anda untuk sama-sama. Jadi upline Anda kan terima transferan tuh. Nah, nanti waktu bagi berasnya, Anda minta sama upline Anda untuk bagi sama-sama. Supaya Anda ya punya rasa ya, feel Anda ngasih ke orang yang membutuhkan, itu di program mencari senyum mereka. Oke, itu support dari community. Nah, guys, itu kenapa HDI? Why HDI? Kita sudah tahu MLM itu dahsyat, bukan cuma saya yang bicara, tapi buku-buku penulis, para ahli menuliskan kalau bisnis ini keren banget. Kenapa HDI? Dari sisi perusahaannya sudah terjawab, dari sisi produknya, dari sisi pendidikannya, dari sisi perencanaan bisnisnya, dari sisi tren globalisasinya, dari sisi wellness industrinya, dari sisi support community-nya, perencanaan bisnisnya, semuanya sudah terjawab. Memang HDI benar-benar bisnis yang sangat keren. Terus bagaimana? Ya tinggal gaspol ya. Sebelum Anda gaspol, saya ada satu cerita untuk Anda, untuk meyakinkan Anda ya, di mana cerita ini berawal dari seseorang bapak dan seseorang anak yang ada di desa. Jadi pada saat itu bapaknya mau menyekolahkan anak yang lebih tinggi sehingga perlu uang. Nah, karena mereka kehabisan uang, mereka mau menjual keledai. Keledai satu-satunya yang mereka miliki mau dijual. Mereka berangkat dari desa menuju ke kota untuk jual keledai. Nah, singkat cerita, mereka jalan kaki sama keledai ini ya. Ini keledainya, bapak sama anaknya jalan kaki. Nah, ternyata ada segerombolan wanita yang bisik-bisik. Mereka mengatakan, lihat ini ada 2 orang bodoh. Masa ada keledai nggak dinaikin, mereka susah payah keringetan itu. Mereka cuma jalan kaki. Ini kan bodoh banget orang ini. Mendengar seperti itu, guys, maka bapaknya telinganya panas, ngomong sama anaknya, nak, kamu naik keledai, nak. Nah, anaknya naik keledai. Saat anaknya naik keledai, ada lagi segerombolan bapak-bapak di sebelah kanan. Mereka saling bisik-bisik. Lihat ini, ada anak yang tidak bisa berbakti kepada orang tuanya. Masa udah dibesarkan begitu besarnya, dia enak-enakan lenggang kangkung jalan ya toh, keledainya yang jalan dia cuma duduk aja, bapaknya disuruh jalan kaki sambil pegang tongkat. Ini anak macam apa ini? Tidak pernah balas budi. Guys, mendengar seperti itu, anaknya telinganya panas. Anaknya turun dari keledai dan nyuruh bapaknya naik keledai. Bapaknya naik keledai sekarang. Ada lagi segerombolan orang yang bisik-bisik. Lihat ini, ada bapak yang tidak bisa jadi orang tua yang baik. Harusnya orang tua itu kan mempersilahkan anaknya yang duduk di keledai. Ini bapaknya yang lenggang kangkung di atas keledai, anaknya disuruh jalan kaki. Ini bapak macam apa? Bukan bapak ini. Guys, mendengar seperti itu, bapaknya telinganya panas kan? Akhirnya apa? Dia ngomong, nah ayo naik, kita sama-sama naik keledai. Nah, ada lagi pasang suami istri yang bisik-bisik. Lihat ini, ada 2 manusia yang tidak berperi kebinatangan. Masa keledai kecil begitu dinaikin 2 orang? Apa nggak melepet itu keledainya ya kan? Mati nanti keledainya itu. Ini manusia macam apa ini? Benar-benar kejam, nggak punya hati 2 orang ini. Guys, mendengar seperti itu, 2 orang ini, bapak dan anak ini, akhirnya mereka memutuskan untuk turun dari keledai dan mereka bingung, nggak dinaikin keliru. Yang naik anaknya keliru.
Bapaknya yang naik, keliru. Dinaikin dua-dua, keliru juga. Alhasil apa? Karena kebingungan, mereka berdua melakukan tindakan yang tolol. Tindakannya apa? Mereka berdua akhirnya menggendong keledainya dari desa ke kota. Karena mereka kebingungan, dinaikin keliru, nggak dinaikin keliru, udah digendong aja. Guys, apa maksud dari cerita ini? Maksudnya seringkali kita ini pada saat menjalankan bisnis ini, kita kebingungan. Kita mendengarkan omongan ini, percuma lah ngerjakan ini. Yang satu ngomong, apa aku pernah ngerjakan beginian tapi tidak berhasil. Wah, percuma lah. Oh, apa ada lagi saudaranya ngomong, ini bisnis kayak gini itu bukan bisnis, ini kamu dibohongin, ini cuma tipu-tipu, ini cuma pekerjaannya orang yang tidak punya pekerjaan. Kalau kamu udah sarjana, ngapain kamu kuliah tinggi-tinggi kalau kerjakan seperti ini? Guys, akan ada banyak omongan-omongan yang negatif seperti itu di luar sana. Sama seperti bapak dan anak ini, kalau kita mendengarkan omongan satu, lalu kita ingin puaskan. Udah nak, kamu yang naik. Lalu anaknya naik, ada lagi yang ngomong. Bapaknya yang naik. Dinaikin dua-dua. Akhirnya apa? Keledainya digendong. Guys, bukankah banyak kejadian-kejadian seperti ini? Gara-gara mendengarkan omongan orang lain, padahal yang ngomong itu loh, nggak ngerti apa-apa. Yang ngomong itu nggak paham, guys. Nggak paham. Dia cuma ngomong, tapi kita akhirnya mendengarkan omongan orang yang nggak ngerti. Kita mendengarkan, kita melakukan omongan orang yang tidak paham. Apa nggak konyol seperti dua orang ini yang ngangkat keledai ke kota? Guys, pahami benar cerita ini, jangan sampai nasib kita seperti kedua orang ini. Kita gendong keledai, yang semestinya keledainya bisa jalan sendiri minimal ya. Nah, demikian pula dengan bisnis ini. Kita sudah tahu bisnis ini keren, bisnis ini luar biasa. Kita bisa bangun kerajaan bisnis, kita bisa ngembangkan cabang-cabang rekan kerja kita di mana-mana. Penghasilan kita bisa unlimited tanpa perlu keluar modal. Kita bisa menikmati jalan-jalannya, kita bisa menikmati bonus dalam jangka panjang. Tunggu apa lagi? Saran saya, segera lengkapi ikut training dasar Anda. Setelah itu, segera aplikasikan, segera praktekkan. Kalau bingung, langsung tanya. Mintalah pendampingan kepada rekanan Anda, upline Anda, supaya Anda bisa menjalankan bisnis ini dengan lebih mantap lagi. Itu guys, dari saya untuk training All About Network Marketing. Mudah-mudahan